Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah tentang pengertian dari perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral ialah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya terjadi atau dilakukan oleh manusia. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, atau adat istiadat, serta standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan spiritual dapat diartikan sebagai tahap di mana seseorang atau dalam hal ini peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berhubungan dengan religi ataupun adat istiadat. Tahap perkembangan moral dan spiritual. Tahap perkembangan moral. Ada 3 tingkat perkembangan moral menurut Kolbeck, yaitu yang pertama, prakonvensional. Pada stadium 1, anak berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman. Anak menganggap baik atau buruk atas dasar akibat yang ditimbulkannya. Anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia harus menurut atau kalau tidak akan memperoleh hukuman. Pada stadium 2, berlaku prinsip relativistik hedonisme. Pada tahap ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung kepada aturan yang ada di luar dirinya atau ditentukan oleh orang lain, tetapi mereka sadar bahwa setiap kejadian mempunyai berbagai segi. Jadi, ada relativisme. Relativisme ini artinya bergantung pada kebutuhan dan kesanggupan seseorang. Misalnya, mencuri kambing karena kelaparan. Karena perbuatan mencuri untuk memenuhi kebutuhannya, maka mencuri dianggap sebagai perbuatan yang bermoral. Meskipun perbuatan mencuri itu diketahui sebagai perbuatan yang salah karena ada akibatnya, yaitu hukuman. Tahap perkembangan moral yang kedua yaitu konvensional. Stadium 3 meliputi orientasi mengenai anak yang baik. Pada stadium ini, anak mulai memasuki umur belasan tahun, di mana anak memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain dan masyarakat adalah sumber yang menentukan apakah perbuatan seseorang baik atau tidak. Menjadi anak yang manis masih sangat penting dalam stadium ini. Stadium 4 yaitu tahap mempertahankan norma-norma sosial dari otoritas. Pada stadium ini, perbuatan baik yang diperlihatkan seseorang bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya, melainkan bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan-aturan atau norma-norma sosial. Jadi, perbuatan baik merupakan kewajiban untuk ikut melaksanakan aturan-aturan yang ada agar tidak timbul kekacauan. Baharudin, tahun 2009. Tahap perkembangan moral yang ketiga yaitu fase konvensional. Stadium 5 merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Pada stadium ini, ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial atau dengan masyarakat. Seseorang harus memperlihatkan kewajibannya harus sesuai dengan tuntutan norma-norma sosial, karena sebaliknya, lingkungan sosial atau masyarakat akan memberikan perlindungan kepadanya. Stadium 6. Tahap ini disebut prinsip universal. Pada tahap ini, ada norma etik di samping norma pribadi dan subjektif. Dalam hubungan dan perjanjian antara seseorang, ada unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak. Dalam hal ini, unsur etika akan menentukan apa yang boleh dan baik dilakukan atau sebaliknya. Baharudin, tahun 2009. Menurut Furter, tahun 1965, menjadi remaja berarti mengerti nilai-nilai. Mengerti nilai-nilai ini tidak berarti hanya memperoleh pengertian saja, melainkan juga dapat menjelaskan atau mengamalkannya. Hal ini selanjutnya berarti bahwa remaja sudah dapat menginternalisasikan penilaian-penilaian moral, menjadikan sebagai nilai-nilai pribadi. Untuk selanjutnya, penginternalisasian nilai-nilai ini akan tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan spiritual. Yang pertama, tahap primavera. Tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dari setiap anak
hasil pengajaran dan contoh-contoh signifikan dari orang dewasa. Anak kemudian berhasil merangsang, membentuk, menyalurkan dan mengarahkan perhatian spontan serta gambaran intuitif dan projektif pada ilahi. Yang ketiga yaitu tahap mythic literal faith, dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Gambaran tentang Tuhan diibaratkan sebagai seorang pribadi, orang tua, atau penguasa yang bertindak dengan sikap memperhatikan secara konsekuen, tegas, dan jika perlu tegas. Tahap perkembangan spiritual selanjutnya yaitu tahap sintetik konvensional faith yang terjadi pada usia 12, akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbiolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya, namun kesadaran kritisnya sesuai dengan tahap operasional formal, sehingga menjadikan remaja melakukan kritik atas ajaran-ajaran yang diberikan oleh lembaga keagamaan resmi kepadanya. Pada tahap ini, remaja juga mulai mencapai pengalaman bersatu dengan yang transenden melalui simbol dan upacara keagamaan yang dianggap sakral. Simbol-simbol identik kedalaman arti itu sendiri. Allah dipandang sebagai pribadi lain yang berperan penting dalam kehidupan mereka. Lebih dari itu, Allah dipandang sebagai sahabat yang paling intim, yang tanpa syarat. Selanjutnya muncul pengakuan bahwa Allah lebih dekat dengan dirinya sendiri. Kesadaran ini kemudian memunculkan pengakuan rasa komitmen dalam diri remaja terhadap Sang Kholik. Tahap perkembangan spiritual yang kelima yaitu tahap individuative reflective faith yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Pengalaman personal pada tahap ini memainkan peranan penting dalam kepercayaan seseorang. Menurut Fowler dalam Desmita tahun 2009, pada tahap ini ditandai dengan adanya kesadaran terhadap relativitas pandangan dunia yang diberikan orang lain. Individu mengambil jarak kritis terhadap asumsi-asumsi sistem nilai terdahulu, mengabaikan kepercayaan terhadap otoritas eksternal dengan munculnya ego eksekutif sebagai tanggung jawab dan memilih antara prioritas dan komitmen yang akan membantunya membentuk identitas diri. Yang keenam yaitu tahap conjunctive faith, disebut juga paradoxical consolidation faith, yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Dalam tahap ini, seseorang juga lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan bertentangan yang berasal dari kesadaran akan keterbatasan dan pembatasan seseorang. Yang terakhir yaitu tahap universalizing faith yang berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan, serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Karakteristik perkembangan moral remaja. 1. Mulai mampu berpikir abstrak. 2. Mulai mampu memecahkan masalah yang bersifat hipotesis. 3. Mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban. 4. Lebih berpusat pada apa yang benar dan apa yang salah. 5. Muncul sifat keadilan. 6. Penilaian moral menjadi kurang egosentris. Karakteristik perkembangan spiritual remaja. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama, remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada awal masa anak-anak ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan. Maka pada masa remaja, mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman terhadap keyakinan agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Telah diajarkan agama oleh orang tua. Oleh sebab itu, meskipun pada masa awal anak-anak,
Namun karena pada masa remaja mereka mengalami kemajuan dalam perkembangan kognitifnya, mungkin mereka mempertanyakan tentang kebenaran keyakinan agama mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral: konsistensi dalam mendidik anak, konsistensi orang tua dalam menerapkan norma, sikap orang tua dalam keluarga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual: pembawaan. Yang dimaksud pembawaan di sini adalah karakteristik dari orang itu sendiri, dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan dan budaya dimilikinya. Lingkungan keluarga. Keluarga sangat menentukan perkembangan spiritual anak karena orang tualah yang berperan sebagai pendidik atau penentu keyakinan yang mendasari anak. Lingkungan sekolah. Pendidikan keagamaan yang diterapkan di sekolah dapat mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Karena dengan adanya pendidikan, anak akan mulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak bagi dirinya, dan kelak akan menjadi karakter anak tersebut. Lingkungan masyarakat. Keberadaan budaya yang ada di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan anak. Apakah perkembangannya menuju arah yang baik, positif, dan yang negatif? Itu semua tergantung pada bagaimana cara anak berinteraksi dengan masyarakat.